Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas MPIB akan mempresentasikan tentang manajemen keterbukaan informasi pesantren. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Janatul Ma'wa, NIM 2061-940 dari kelas MPIB. Di sini saya dari kelompok 7 yang bertema manajemen keterbukaan informasi pesantren. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian keterbukaan. Kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan, keterbukaan berarti kesediaan pemimpin lembaga pendidikan, dalam hal ini kepala pesantren, untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Istilah keterbukaan dalam konteks pendidikan sangatlah jelas, yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur, dan terbuka terhadap politik tentang apa yang dikerjakan oleh pesantren, di mana data dilaporkan. Pesantren mencerminkan realitas yang sebenarnya, dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Natsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natsya Azizah Mir'atu Tanjali dari kelas MPIB NIM 206190049. Di sini saya akan menyampaikan subbab yang kedua dari makalah kelompok 7. Subbab yang akan saya bahas ialah faktor yang mempengaruhi keterbukaan informasi pesantren. Ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi keterbukaan informasi pesantren. Yang pertama ialah komunikasi dan yang kedua ialah sumber daya. Dalam komunikasi ini terdapat 3 indikator tambahan, yaitu sosialisasi, media, publikasi, dan kriteria yang efektif. Komunikasi ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan dari suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga atau pesantren. Mulai dari penyampaian, penyampaian data, pengolahan data, media publikasi, dan mencapai target sasaran. Yang diterapkan dalam pesantren itu lumayan sederhana, seperti seluruh data atau informasi yang masuk itu dikelola oleh ustadz yang sekaligus sebagai operator sekolah. Tradisional belum terdapat unit sistem informasi manajemen khusus, dan metode pengambilan yang dilakukan dalam pesantren itu masih menggunakan keputusan yang diputuskan oleh kiai dengan melibatkan beberapa pengurus dalam suatu musyawarah. Sumber daya di sini merupakan pelaksana atau orang yang menerapkan kebijakan atau peraturan dalam suatu lembaga. Di dalam sumber daya ini terdapat 4 faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kualitas atau mutu lembaga, yaitu staf. Staf ialah pegawai atau orang-orang yang bekerja dalam suatu lembaga. Mereka memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing untuk membantu lembaga dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya ialah informasi. Informasi ini mengandung seluruh data yang nantinya bisa diolah untuk mencari langkah yang efektif atau alternatif untuk mencapai tujuan dalam pesantren atau lembaga. Kemudian yang ketiga ialah sarana prasarana. Walaupun ada sumber daya manusia yang kompeten, memiliki skill tinggi, namun jika tidak ada fasilitas yang tepat untuk ia gunakan, maka hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir ialah anggaran dana. Dengan adanya anggaran dana ini, maka sekolah atau lembaga dapat menunjang segala kebutuhan untuk pencapaian tujuan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiruniswatin, NIM 206190038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterbukaan informasi dalam pesantren.
Pertama, bagaimanakah keterbukaan informasi dalam pesantren? Keterbukaan sama dengan transparansi. Transparansi yaitu memberikan semua informasi yang relevan kepada semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan juga semua orang yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Kemudian, transparan dalam bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Kemudian, dalam hal apa sajakah transparansi itu bisa dilakukan? Transparansi bisa dilakukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, dan juga evaluasi kegiatan. Tidak semua informasi itu bisa dibeberkan. Jadi, segala informasi yang di situ terdapat rahasia atau informasi pribadi, maka hal tersebut bisa dirahasiakan. Kemudian, mengapa perlu adanya transparansi atau keterbukaan? Karena dengan transparansi akan menciptakan dan juga meningkatkan dukungan dari orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pondok pesantren. Di samping itu juga akan meningkatkan kepercayaan dan juga timbal balik antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat. Demikian itu presentasi dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.